Saya mendapat lagi sebuah kiriman dari PT NLG. Isinya apa? Mari kita buka dulu. Dan isinya adalah sebuah electric planner BA126, mereknya Dolis. Ada surat cinta di dalamnya. Di sini disebutkan kedalaman maksimumnya 2 mili, tenaganya 600 watt, airflow-nya dioptimalkan katanya. Ada sebuah lembaran brosur mengenai planner ini. Di sini diiklankan handle yang ergonomis, kemudian pembuangan serpihan kayu, kemudian ada double insulation atau insulasi ganda, ada chamfer atau V-groove, ada parking rest, kemudian knob untuk pengatur kedalaman, tutup bearingnya terbuat dari baja, dan switch otomatis. Otomatis gimana maksudnya? Mungkin untuk lokal ya. Ini anchornya, ini base plate-nya. Kita lihat barang sebenarnya. Ini ada kartu garansi dan buku panduan pengguna, instruction manual, buku panduan penggunaan. Di dalamnya terdapat sebuah fans atau guide, panduan lah. Kemudian ada jig untuk mengasah atau alat bantu asah. Bahannya plastik apa ya? Kita lihat. Nggak ada kode material di sini. Ya Allah alam, ini materialnya bahan plastik apa? Nggak disebutkan kode materialnya, apakah dia tahan gesekan, tahan panas, tahan banting, tahan hilang, tahan cuaca, tahan lapar. Belum tahu ini tahan apa. Yang jelas warnanya hitam. Sehitam kulit saya. Ini fansnya plat yang ditekuk, kemudian dikasih reinforcement di sini, dibikin penyok dikit sengaja agar lebih kuat. Kokoh nggak ya? Cukup. Ada styrofoam pelindung, nah jatuh. Ini ada untuk setelan, pemasangan mata ke dalam dudukannya, ke holdernya. Ada kunci untuk membuka mata potongnya kayaknya nih. Ini barang kakak dia. Dusnya udah kosong. Terbungkus dengan plastik yang bisa didaur ulang. Colokannya tidak ada groundnya karena ini kemungkinan double insulation. Kita cek ya. Ini ada lambang 2 kotak ini, tandanya double insulation, yaitu tidak ada komponen kelistrikan yang berhubungan langsung dengan bodi. Ada kabelnya, bahannya sepertinya nilon ini atau plastik apa. Ukurannya 2 kali 0,7 mm persegi, cukup untuk 600 watt. Plugnya atau colokannya bisa nahan sampai 16 ampere, dilengkapi dengan berbagai macam sertifikasi ini. Ini apa Z ini? Kayaknya sertifikasi Cina ada dan lain-lain. Ada EAC juga nih. Silahkan Google. Panjangnya sekitar 2 meter lebih dikit. Ini switch yang dibilang tadi otomatis itu ini kali. Ada untuk mengunci switch biar tidak pegal. Ini bawahnya sepertinya aluminium casting atau base plate-nya. Ini ada dudukan sepatunya untuk pelindung mata saat berputar kalau mau ditaruh. Ini yang dibilang tadi bearing cap-nya itu, tertutup bearingnya itu buat dari metal, tapi kayaknya sih aluminium, bukan steel. Wallahu alam. Ini ada kode, entah apa artinya ini, 2204 2006 001 0001, mungkin serial number. Ini di machining, kerataannya nggak tahu saya. Ini ada rubber pad atau lapisan karet, mungkin untuk memperkokoh grip atau cengkraman. Ini cover beltnya terbuat dari plastik, entah plastik apa. Ini masih ada nggak rapi ininya, molding plastiknya. Ini knob pengatur kedalaman, cukup ringan. Ini ada lock atau pengunci untuk guide. Ini outlet atau keluaran untuk chip atau serpihan kayu. Ini bekas moldingnya masih ada nih, nggak dibersihin kayaknya tuh. Jadi saran saya, kalau Anda menerima barang ini, periksa celah-celah seperti ini. Kalau ada sisa-sisa cetakannya atau moldingnya, dibersihin, dipotong pakai pisau gini nih. Mengapa? Ini adalah saluran udara untuk pendingin mesinnya, kemudian untuk saluran masuk untuk blowernya di sini. Ini harus benar-benar terbebas dari penghalang-penghalang, rintangan-rintangan yang akan memungkinkan mengganggu kinerjanya. Jadi yang seperti ini dibersihin. Jadi ini agak kayaknya kurang rapi ini.
What else? Ini covernya ini sepertinya aluminium. Menurut buku manualnya, setelan kedalaman potongnya ini adalah 0 sampai 2 mm. Lebar blade-nya, lebar mata potongnya itu 82 mm dengan kecepatan tanpa bebannya 16.500 rpm atau putaran per menit. Beratnya 3 kilo katanya. Kita buktikan sekarang, katanya kedalaman potongannya 0 sampai 2 mm. Ini saya pentokin sampai ke kiri nih, itu artinya paling tipis. Kita ukur selisih antara plat di belakang dan plat di depan berapa mili gitu. Ini saya punya siku besi, saya taruh begini, kemudian lihat ujungnya di sini ada gap, ada celah enggak yang menandakan lebih tinggi dari ini atau bagaimana. Ini matanya kita umpetin sehingga ini menjadi di bawah permukaan ini. Kita taruh seperti ini, taruh begini. Kemudian saya punya feeler gauge, saya coba kasih 0,1 mili nih. Saya kasih 0,1 mili. 0,1 mili. Kita taruh di sini. Masih masuk tuh. Kelihatan nggak ya? Dia masih masuk dengan bebas. Artinya ini lebih tinggi dari ini dalam keadaan minimum. 0,1 mili. Kita kasih lagi 0, berapa? Kita tambahin 0,6, berarti 0,16 mili. Nih saya tambahin 0,6 mili. 0,6 mili, 0,06 mili, jadi total ketebalannya 0,16 mili. Saya coba lagi, nggak masuk. Berarti lebih tipis dari 0,16. Sebelum kita lihat light lebih jauh, bagaimana kalau kita cobain dulu ke sebuah kayu, atau paling tidak kita nyalain dulu apakah ini nyala atau tidak sedatangnya dari dus, sedibongkarnya dari dus. Kita coba, nyala nggak? Nyala dan hentakannya cukup ringan. Suaranya cukup lembut. Ini saya punya sebongkah kayu. Konon kata yang ngasih inilah kayu pohon kupa, kayu kupa. Apa itu kayu kupa? Kupa itu sejenis buah yang warnanya hitam, cenderung kecut atau asam. Warnanya kehitaman mirip anggur hitam, anggur merah. Anggur hitam, anggur merah. Itulah. Kalau nggak tahu apa itu kupa, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa Sundanya itu kupa, KUPA, silahkan Google. Warnanya cantik. Ini ada spalted juga nih. Ini kebetulan ada bekas cabang di sini. Kita coba arah seratnya ke sana, jadi kita coba hajar dari sini. Ini saya sudah saya colokkan. Kita coba di setelan minimum. Apakah dia gigit? Di minimum aja gigit dia, berarti tidak bisa nol ya. Di minimum gigit dengan hasil serutan seperti ini. Apa? Chipnya apa? Serbuknya. Ini hasil serutannya. Terlihat di sini ada garis bekas ujung matanya. Nah, ini ada garis bekas ujung mata nih. Ini garis ini. Ini yang saat ngerawan arah grain nggak bisa rata. Kita coba nanti. Ini adalah matanya asli bawaan pabrik, belum diapa-apain. Jadi masih mungkin belum tajam, mungkin. Tapi cukup bisa menggigit sih bagi orang yang tidak
memerlukan perfeksionis, tidak memerlukan kehalusan, ya udah berfungsi. Jadi pisau bawaan pabrik sebelum diasah ini sudah bisa membabat. Kalau dia searah serat ya cukup halus. Kalau melawan arah serat ya cukup kasar, tidak terlalu halus. Kelihatan nggak ya? Nah ini dia melawan serat, ini searah serat. Kita akan coba buka mata potongnya, kemudian kita coba asah. Dan kita coba lakukan tuning seperlunya. Mungkin ini matanya, kenapa gigit? Mungkin matanya terlalu keluar, kurang masuk gitu. Ini bisa di setel daripada nyetel sepatu bagian depan. Kayaknya lebih sepatu apa ya? Landasan, dasarnya lah. Ya sepatu lah biar gampang. Daripada nyetel sepatunya biar ke sini, ke arah bawah, mendingan kita nyetel mata potongnya biar agak masuk dikit. Karena ada setelannya ini, kalau saya nggak salah. Ya ini dia setelan untuk kedalaman potong, mata potong. Kita coba buka, kita asah. Kalau buka mata potong seperti ini, power tool apapun, kalau kita main-main di ujung mata potongnya, jangan lupa dicabut ya. Dan jangan lupa kalau dia punya fitur untuk lock triggernya atau switchnya, dilepas. Jangan gini. Nanti apa? Kalau setelah selesai membongkar, ini ngunci gini, kita colokin dan langsung jalan, bahaya. Ini yakinkan tidak dikunci. Kita coba buka mata potongnya. Ini kunci bawaannya, kunci soket berapa? M6, M8, M6, M8. Ya segitulah. Ini dia, iya bener. Sebenarnya belum di setel dengan baik dia. Masih ada ruang untuk adjustment nih. Selain untuk mengatur kedalaman, juga agar si matanya rata, paralel terhadap landasan ini sepatunya. Kita coba mata potongnya buka. Dia materialnya pakai HSS, High Speed Steel. Dan sepertinya dilaminasi tuh. Ini bagian kerasnya, ini bagian lunak sini nih. Untuk memudahkan pengasahan dan menghemat material. Ini kalau dilihat bekas gerinda bawaan pabrik ini masih ada. Masih ada bekas garis-garis menggerindanya kedua matanya. Jadi belum dipolis. Jadi nanti kita akan coba polishing. Nah, kemudian kita lihat kerataan matanya dari kiri ke kanan. Kita lihat ini saya punya besi dari square atau besi. Kita lihat, kelihatan nggak, rata nggak? Harus kasih lampu ya. Untung saya punya lampu nih. Oh, cekung di tengah tuh, kelihatan ada cahaya. Oh, bagian sini. Yang ini satunya lagi, ini juga sama, cekung di tengah tuh. Dan nggak rata lah tuh, cekung di tengahnya tuh, kelihatan cahaya akan tembus. Jadi nanti akan kita coba ratakan. Mengasahnya saya akan menggunakan diamond plate. Saya punya 3 grit dari 400, 1000 sampai nanti diakhiri dengan 3000, dan akan di stropping pada kulit. Sebelum diasah mata potong ininya, saya ingin meyakinkan bahwa permukaan bagian bawahnya ini rata. Makanya ini akan saya asah, akan saya ratakan. Coba lihat ada bagian yang lebih tinggi atau lebih rendah enggak. Tuh kan, ada bagian sini lebih bening, kekikis, berarti ini lebih tinggi dia bagian ini. Kita ratakan dulu. Udah mulai agak beningnya banyak. Kita lanjut. Oke, cukup rata ke arah sini. Sekarang kita masukin ke jignya atau ke alat bantu asahnya.
Nah, karena ini ke arah sini nggak cukup keluar, jadi ngasahnya saya ke arah sini. Karena mau saya miringin begini takutnya tidak rata. Dan saya menggunakan cairan pembersih kaca, bukan iklan. Kayaknya lebih bagus aja ngasah pakai ini. Mari kita asah. Udah mulai kelihatan ada bening-bening. Yang ini cenderung di tengah yang kekikis, yang ini cenderung di ujung-ujungnya yang kekikis. Berarti ini menandakan bagian tengahnya lebih cembung dan ini lebih cekung dikit. Kita coba nanti asah sampai permukaan tajamnya terkena batu asah semua. Sepertinya semua permukaan ujung mata potongnya sudah tersentuh batu asahan, udah mulai mengkilat semua. Sekarang saya mau ganti batu asahnya. Batu lagi. Diamond plate-nya dari 400 saya naik ke 1000. Ini udah mulai ada serbuk-serbuk halus nih. Hitam-hitam di sini. Ada serbuk-serbuk halus di sini udah mulai kelihatan hitam-hitam. Itu menandakan udah kekikis. Dan hanya perlu 1-2 menit aja, nggak usah lama-lama. Dan saya udah merasakan bur atau yang kayak besi yang bengkok ke arah sana gitu, ke arah sini nih. Ada tuh. Udah cukup yang grade 1000-nya saya naik ke 3000. Ini grade 3000. Ini udah mulai ada serbuk-serbuk hitam di dalam cairan itu. Dan ini udah mulai mengkilat. Udah ada bur juga. Rasanya sudah cukup di 3000. Nggak usah lama-lama. Nah, sekarang yang burnya kita buang. Kalau di kata manual itu ada istilahnya back bevel, yaitu kemiringan di sisi flatnya, di sisi datarnya. Selain main bevel ini, biasanya diakalin dengan diasah sambil membuang bur ini, diganjel di sininya. Nah, karena ini ujung ini ke ujung ini pendek, jadi kalau diganjel terlalu tinggi dia akan menukik gitu, jadi nanti kebuangnya banyak. Ini ada bekas kertas amplas, ketebalannya nih mungkin 0,1 mili kali, jadi aman. Jadi saya taruh di ujung begini, ini di grid 3000, saya taruh ujung begini, kemudian ujung ininya saya taruh di kertas amplas tadi, dan ujung asah mata potongnya di asahan, jadi akan sedikit mengikis. Nggak usah banyak-banyak tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah cukup. Ngebuang burnya. Udah hilang bur dari sini. Lakukan hal yang sama dengan ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah hilang burnya. Nah, sekarang kita buang dulu sisa-sisanya. Kita akan sedikit mengikis, biar saat dipakai ujung ini akan menggigit kayu lebih kan. Dia akan ada garis nanti di ujungnya itu. Nah, kalau saya ngakalinnya ini diasah sedikit. Ada yang ekstrim digerinda ininya sampai melengkung. Kalau saya biasanya saya taruh di sini, cuman diangkat sedikit ujung satunya gini, sehingga yang kena adalah ujungnya doang, dan dia ditarik ke satu sisi saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat 6 cukup. Nih, dia akan lebih kekikis sedikit. Cukup. Satunya lagi sebelah sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup kalau saya segitu. Nggak usah ekstrim-ekstrim. Dia akan lebih tinggi. Sekarang saya pindah ke stropping. Ke kulit. Ini harusnya dikasih stropping kompon. Karena saya nggak punya, saya sempat pakai ini aja. Nggak apa-apa lah. Cukup tajam. Kita coba ke bulu. Kena bulunya nih. Oke, ini udah diasah. Sekarang kita coba pasang di dudukannya. Tapi kalau dilihat, ini dudukannya juga nggak rata nih. Banyak bekas cor-corannya nggak rapi, ujungnya juga nggak rapi. Dan ini akan menentukan kualitas pemotongan nanti. Karena kalau nggak rapat dia ada vibrasi atau goncangan, bergetar. Ini pun sama. Akan saya coba ratakan ini. Kita ratakan dulu ujung-ujungnya. Kemudian setelah itu kita coba pasang. Ini saya coba ratakan pakai kikir untuk membuang serpihan-serpihan di sini nih. Tuh, kan banyak yang kikis tuh. Menandakan itu tidak. Kalau ada sih kikir yang lebar, karena saya adanya kikir kecil ya yang ada aja dipakai. Kalau ada kikirnya selebar ini enak dia. Oke, satu lagi. Dan agar lebih rata lagi akan saya hajar ke batu asah yang grade 400. Sekarang akan saya ratakan lagi, dihaluskan dengan diamond plate grade 400. Nih udah ada perubahan ini, yang tinggi-tingginya kekikis. Ini udah saya anggap rata. Oke, udah dianggap rata, mari kita pasang matanya. Mata potongnya. Oke, sudah dipasang. Sekarang coba kita ukur apakah ini akan nyangkut. Ujungnya rata. Tuh. Ini dengan ini rata. Dan ini nyangkut di sini sekitar 2 milian. Untuk kedalamannya kalau saya setelan minimum ini nggak nyangkut, berarti ini ada di bawah ini, jadi bisa 0 sekarang. Mari kita coba ke kayu. Oke, mari kita coba lagi setelah kita asah dan kita setel. Ini sudah di minimum, jadi kita coba di minimum apakah dia gigit atau tidak. Masih gigit, tapi mungkin ya serambut dibagi 7 lah. Kita coba naikin dikit.
Hasilnya halus, melawan arah serat lumayan sedikit halus dibanding yang pertama. Masih ada sih tanda-tanda serat yang pecah, cuman ini ada tanda serat yang keangkat gitu pecah. Kita coba lagi aja, kita perdalam apakah dia hilang. Masih nggak hilang sih, masih bekas ngelawan serat, masih ada. Tidak mulus dibanding dengan yang searah serat, nih mulus banget ini. Oke, itu saja. Ini sudah kita setel, sudah siap tempur insya Allah. Mudah-mudahan lancar. Jadi apa kesimpulannya setelah kita coba bongkar? Nggak dibongkar sih, karena ini nggak jadi saya bongkar dalamannya karena mungkin videonya jadi kurang menarik, karena saya pernah membongkar juga planner sejenis tapi beda merek. Silahkan cek videonya, bisa dilihat di link sebelah sini. Jadi ini kesan pertama saya. Yang pertama, build quality-nya cukup, tidak premium sih tapi cukup. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kayak saluran masuk angin udara pendingin ini harus dibersihkan. Kemudian tadi kita lihat dudukan mata potongnya juga kita rapihkan, termasuk lubang-lubang untuk baut juga tadi saya kikir. Mengasahnya nggak terlalu keras, masih bisa dihajar pakai diamond plate. Paling cuma 10 menit tadi, dari mulai meratakan sampai menghaluskan. Landasan bawahnya cukup rata. Ini dengan ini paralel. Saat naik turun konsisten paralelnya. Jadi menurut saya, cuman saya belum tahu ini harganya berapa ya. Kalau mau silahkan aja dicek harganya di online. Mereknya Dolis tipe BA126. Berapa harganya? Suka ada yang nanyain harga, silahkan dicek sendiri. Jadi kalau untuk kerja cukup memadai, di nggak terlalu berat, di 3 kilo. Knob pengatur naik turun juga tidak macet. Saya tidak bisa mengasih kesimpulan bagaimana keawetannya, seberapa lama awetnya si mata planernya setelah diasah, karena saya belum pakai secara berkepanjangan. Jadi itu saja review, bukan review sih ya, mencoba untuk hand planer atau electric planer Dolis ini. Cukup untuk bekerja. Cuman saya belum berani bilang ini bisa dihajar dengan tugas berat, karena belum mencoba. Silahkan aja coba, kayaknya sih patut dicoba. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.